Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ulin Nurdiana dengan NIM 12304183005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis wacana. Yang pertama, kedudukan analisis wacana. Bagaimana kedudukan analisis wacana dalam studi linguistik? Dalam studi linguistik, wacana merupakan unit tertinggi di mana meliputi kata, frasa, dan kalimat. Wacana dikatakan sebagai unit terlengkap di mana wacana ini memiliki konsep, gagasan, ide, dan pikiran yang utuh yang dapat dipahami oleh pendengar maupun pembaca tanpa keraguan. Para ahli pun demikian mengatakan bahwa wacana memiliki posisi tertinggi atau terbesar. Seperti Abdul Khair. Abdul Khair mengatakan bahwa wacana merupakan satuan bahasa yang terlengkap. Menurut Tarigan, wacana merupakan satuan bahasa terlengkap karena memiliki kohesi dan koherensi yang berkesinambungan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Menurut Harimurti, wacana memiliki tingkatan gramatikal yang paling tinggi, di mana dapat direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh, seperti novel, buku, seri ensiklopedia, dan seterusnya. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa wacana merupakan satuan tertinggi, terlengkap, di mana dengan kohesi dan koherensi yang berkesinambungan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk karangan yang utuh. Urgensi dan tujuan analisis wacana serta dampak negatif apabila tidak mengetahui apa itu analisis wacana. Urgensi analisis wacana. Kajian analisis wacana dapat mempengaruhi masyarakat dan membantu masyarakat dalam menghadapi segala permasalahan, sekaligus dapat mendapat solusi dari permasalahan tersebut, seperti permasalahan kebanjiran ataupun kemacetan. Yang kedua, wacana sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil setelah mengetahui fakta dari masalah yang terjadi. Yang ketiga, analisis wacana dapat mengungkap fakta-fakta kebenaran yang terkandung dalam sebuah wacana guna mengetahui tujuan penulis ataupun tujuan penulis tersebut. Yang keempat, yakni dapat membongkar nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam sebuah wacana. Masyarakat dituntut untuk memilih nilai-nilai yang baik yang dapat digunakan di masyarakat. Contohnya nilai kerukunan, kebersamaan, dan seterusnya. Tujuan analisis wacana. Yang pertama, keinginan untuk memberikan informasi satu sama lain. Kedua, keinginan untuk memberikan keyakinan kepada orang lain yang dapat mempengaruhi sikap maupun perbuatan seseorang dan pendapat seseorang. Yang ketiga, keinginan untuk saling menceritakan sesuatu hal atau mendeskripsikan sesuatu kepada orang lain. Yang keempat, keinginan untuk memberikan informasi tentang pengalaman-pengalaman ataupun peristiwa-peristiwa yang dialami, baik dialami sendiri maupun dialami oleh orang lain, yang didengar maupun dilihatnya secara nyata. Dampak negatif apabila seseorang tidak mengetahui analisis wacana. Yang pertama, tidak akan terwujud tujuan analisis wacana. Yang kedua, akan terjadi salah paham atau tidak dapat memahami maksud dari orang lain sehingga terjadilah perpecahan. Ketiga, yaitu analisis wacana dapat mempermudah seseorang untuk mendapat solusi suatu permasalahan, sehingga apabila tidak mengetahui apa itu analisis wacana, maka tidak didapati solusinya ataupun langkah yang akan diambil sebagai pertimbangan langkah selanjutnya untuk menghadapi setiap permasalahan. Perbedaan wacana lisan dan wacana tulis. Yang pertama, wacana lisan menggunakan alat ujar mulut, sedangkan wacana tulis menggunakan media tertulis. Yang kedua, wacana tulis dianggap sebagai wacana yang lebih efektif dan efisien karena mengungkapkan gagasan ataupun informasi dengan menggunakan bahasa yang tetap
dan lebih lengkap daripada wacana lisan. Karena wacana lisan berubah-ubah. Apabila wacana lisan diucapkan atau diujarkan, maka akan terjadi perbedaan antara ujaran pertama dengan ujaran yang kedua. Yang terakhir yakni wacana lisan lebih pendek daripada wacana tulisan. Karena wacana lisan lebih mengandalkan mulut sebagai alat untuk memberikan gagasan atau informasi, sedangkan wacana tulis menggunakan berbagai unsur kebahasaan yang lebih lengkap daripada wacana lisan. Karakteristik dari wacana lisan. Yang pertama, wacana lisan memerlukan daya simak yang tinggi agar tidak terputus interaksi satu sama lain. Yang kedua yakni wacana lisan sulit untuk diulang. Apabila diulang, maka ujaran kedua dengan ujaran yang pertama tidak akan sama. Yang ketiga yakni wacana lisan dapat dilengkapi dengan gerak anggota tubuh sebagai alat untuk memperjelas maksud dari penutur. Yang selanjutnya yakni wacana lisan lebih menggunakan bahasa yang lebih pendek daripada wacana tulisan. Yang terakhir yakni wacana lisan juga menggunakan unsur-unsur kebahasaan atau pengetahuan yang dapat diketahui oleh satu sama lain atau mitra tutur. Karakteristik dari wacana tulis. Yang pertama, wacana tulis lebih panjang dan lebih baku daripada wacana lisan. Yang kedua, wacana tulis ini bersifat tetap atau tidak berubah dari ujaran kedua maupun ujaran pertama, sehingga dapat diulang-ulang kembali jika tidak memahami maksud dari pesan yang disampaikan dengan cara tertulis. Yang terakhir yakni wacana tulisan lebih lengkap unsur kebahasaannya dibandingkan dengan wacana lisan. Jenis-jenis wacana. Yang pertama, wacana naratif. Wacana ini bersifat narasi atau menceritakan suatu kisah. Contohnya, kegiatan sekolahku demikian padatnya. Setiap hari aku masuk pukul 7.00. Agar aku tidak terlambat, maka aku bangun pukul 4.30. Setelah mandi, aku pun sholat. Wacana prosedural. Wacana ini merupakan rangkaian tuturan yang harus berurutan atau tidak boleh dibolak-balik karena antar unsur satu dengan unsur lainnya saling berkaitan. Contohnya, seperti resep membuat kue brownies kukus. Yang pertama disebutkan bahan-bahan, seperti tepung terigu, gula pasir, dan seterusnya. Kemudian disebutkan langkah-langkah. Langkah-langkah ini tidak boleh dibolak-balik. Akan terjadi kesalahan apabila langkah ini dibolak-balik. Seperti mengukus dulu padahal belum diaduk. Wacana ekspositoris. Wacana ini merupakan rangkaian tuturan yang bersifat memaparkan pokok pikiran terhadap seseorang agar memahamkan seseorang akan sesuatu yang lebih jelas, mendalam, dan luas. Contohnya, membuang obat kadaluarsa ke sembarang tempat dapat membahayakan lingkungan. Obat kadaluarsa yang dibuang ke tanah dan air dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, baik tanah maupun air. Selain itu, pembuangan obat kadaluarsa dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga apabila terdapat obat kadaluarsa, sebaiknya dikembalikan ke apotek ataupun rumah sakit tempat membeli obat, agar tidak terjadi pembahayaan terhadap lingkungan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wacana Hartatori. Wacana ini didasarkan pada prinsip bahwa pikiran manusia dapat dipengaruhi, bahkan dapat diubah. Wacana ini terdapat dalam pidato, politik, iklan, ataupun sejenisnya. Contoh wacana ini adalah, saya menangis melihat pemerintahan saat ini. Banyak para pejabat yang tidak dapat dijadikan teladan. Bahkan dengan terang-terangan mereka memakan uang rakyat. Sudah saatnya kita membangun lembaran baru bernama demokrasi.
Saudara-saudara, kalian tidak perlu takut, cemas, ataupun khawatir. Bersama saya, kita maju membangun lembaran baru. Membangun Indonesia yang lebih maju. Wacana humor. Wacana ini bersifat menghibur, bahkan mengkritik, atau saat ini biasa disebut dengan roasting. Wacana ini dapat disampaikan dengan cara lisan, tulisan, maupun berupa kartun. Contoh wacana ini seperti yang dikatakan oleh Gus Dur. Tidak usah pakai bapak. Pada saat itu Gus Dur memerintahkan ajudannya. Ajudannya diperintah oleh Gus Dur melakukan sesuatu. Lalu ajudannya mengatakan, "Siap, Bapak Presiden." Namun Gus Dur mengatakan, "Tidak usah pakai bapak." Namun selanjutnya para ajudannya malah memanggil Gus Dur dengan panggilan, "Siap, Bapak Gus Dur." Wacana argumentatif. Wacana ini merupakan rangkaian tuturan yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap ataupun pendapat pendengar atau pembaca. Wacana ini menggunakan logika sebagai alat bantu utama dalam menyelesaikan masalah yang diselidiki. Contoh, jumlah kasus kecelakaan di jalan raya mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh kepolisian, terdapat 3.000 kasus kecelakaan. Kasus kecelakaan ini disebabkan oleh kelalaian manusia. Kasus kelalaian manusia yang paling banyak diakibatkan oleh usia pelajar, di mana pada usia ini belum memiliki SIM dan cenderung mengendarai motor dengan cara kebut-kebutan. Peningkatan kecelakaan di jalan raya disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pantauan orang tua. Jenis-jenis wacana menurut fungsi bahasanya. Yang pertama, teks fatik. Teks ini merupakan teks yang bersumber pada saluran atau kontak untuk memperlancar sebuah komunikasi, sebagai sebuah perkenalan atau basa-basi sebelum memulai sebuah percakapan. Contoh dari teks ini adalah, "Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu." Teks ekspresif adalah teks yang bersumber dari gagasan penutur atau penulis sebagai sarana ekspresi. Contoh, "Sebenarnya aku merasa sangat berat hati dengan keputusan masyarakat. Namun, hal itu telah menjadi keputusan dan akan kulakukan sebisanya agar rencana itu berhasil." Teks konatif adalah teks yang diarahkan pada tindakan atau reaksi pendengar atau pembaca. Teks ini menggunakan bahasa untuk memotivasi orang lain untuk bersikap dan berbuat sesuatu. Contoh, seorang guru menasihati murid-muridnya agar menjaga kebersihan kelas. Seorang guru perlu mengutarakan bahasanya dengan baik agar nasihatnya dilaksanakan oleh murid-muridnya. Seorang guru perlu menggunakan bahasa yang baik, sederhana, mudah diikuti, dan dengan disertai alasan yang logis. Teks metalinguistik adalah teks yang terdapat dalam ungkapan atau bahasa yang terpusat pada makna atau batasan istilah. Contoh teks ini adalah terdapat dalam bentuk definisi dan rumus. H2O adalah rumus kimia untuk air. Merdeka berarti bebas. Teks puitik adalah teks yang bersumber pada pesan yang disampaikan, digunakan untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu kepada seseorang. Contoh, sambutan kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun yang berisi tentang amanat dan pesan-pesan kepada guru dan murid yang akan ditinggalkan. Sekian penjelasan dari saya. Syukron ala kulli ihtimamikum, arfan ala kulli nukson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.